Pagoda Emas Pancer yang ke-303. Novel fiksi bela diri dan sastra, bersama suara serak, cerita serial ini dilanjut. Kaisar Abadi setengah langka itu langsung mengalahkan lawannya dengan satu pedang dan menyelesaikan jiwa abadi lawannya dengan mudah. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasa seperti tersambar petir dan pikiran mereka menjadi kosong. Dong Fangli, Feng Tao, Tai Feili dan yang lainnya semuanya tampak pucat dan mata mereka hampir keluar. Mah Tei, Tuan Lembah Qin Yan, Qin Mo, baru saja meninggal seperti itu. Dia adalah pendukung besar mereka sedetik yang lalu, tapi di detik berikutnya dia diinjak sampai Mah Tei oleh Xiao Nunu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bukankah Xiao Nunu berada di puncak alam Kaisar Abadi? Mengapa membunuh Kaisar Abadi setengah langkah semudah menghancurkan semut? Orang-orang dari Sekte Suanyin, Istana Suci Suanyuan, Alam Phoenix, Jiange dan kekuatan besar lainnya semuanya membelalakkan mata mereka. Bukankah kematian Qin Mo terlalu ceroboh? Xuan Wang, Yu Xiao, Su Liang, Feng Jiu dan yang lainnya juga terkejut. Tuan muda, dia membunuh Qin Mo, kata Yin Yaner kepada Ratu Taiyu Huang dengan tak percaya dan ekspresi terkejut di wajahnya. Mata indah Ratu Taiyu Huang sedikit berkilau, dengan cahaya lembut. Faktanya, Ratu Taiyu Huang masih cukup tenang, karena dia melihat ekspresi Xiao Nunu tenang dan tidak terganggu dari awal hingga akhir. Jadi Ratu Taiyu Huang tidak pernah terlalu panik. Dia tahu bahwa Xiao Nunu punya cara untuk menyelesaikan masalah saat ini. Orang yang paling tenang tentu saja Jiu Yue Yuan dan klan Lin. Hahaha, ini luar biasa. Linmu tertawa kegirangan. Lin Fan menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata dengan ekspresi jenaka di wajahnya, seorang kaisar abadi setengah langkah berani keluar dan memprovokasi kita. Dia benar-benar hebat. Aku ingin tahu apakah saudara kita Xiao dapat dengan mudah membunuh seorang kaisar abadi. Aku tahu orang ini akan tamat. Lin Momose juga berkata. Saat berada di alam iblis, semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri adegan di mana Xiao Nunu mengaktifkan teratai iblis pembunuh dan dengan paksa membunuh Raja Anak Iblis Kaisar Abadi. Penguasa Lembah Qinyan datang ke sini hanya untuk dibunuh. Dia begitu sombongnya sehingga dalam sekejap mata, dia menghilang. Dua tetua yang tersisa di Lembah Qinyan juga tiba-tiba terbangun. Pergi. Aku hanya takut. Dia sekarang mampu berpikir sedikit dan segera berbalik dan berlari. Swiss. Kedua tetua yang telah mencapai tingkat sempurna dari alam Kaisar Abadi bahkan tidak berani menoleh ke belakang, dan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit. Xiao Nunu tampak acuh tak acuh. Pergi. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi. Bas. Saat kata-kata itu terucap, paku tulang putih muncul dari belakang Xiao Nunu. Kuku tulang ini panjangnya kira-kira seperti sumpit dan terbuat dari tulang ajaib yang misterius. Kuku ini dipenuhi dengan pola-pola ajaib yang aneh. Barang ini adalah rampasan yang diperoleh dari Demon Boy, senjata sihir super tingkat 9, Yellow Spring Bone Nail. Siapapun yang menyinggung aliansiku akan mati. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Nunu. Dalam sekejap, kuku tulang mata air kuning melayang keluar. Swiss. Kuku tulang Huangquan bergerak sangat cepat, bagaikan meteor melintasi langit malam. Tetua Agung Lembah Qinyan langsung tersangkut, dan dengan suara bang, kuku tulang mata air kuning menembus badannya dari belakang. Dia menjerit keras, lalu badannya berubah menjadi potiongan-potiongan kertas yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Menjadi hidup dan pergi dalam keadaan mati, ini adalah nasib pihak lain. Dua orang tua yang tersisa merasa ketakutan. Sang Master Lembah telah meninggal, dan Sang Tetua Agung juga telah meninggal. Sekarang gilirannya akan segera tiba. Mengapa jadinya seperti ini? Mengapa ada orang-orang yang begitu menakutkan dan kuat di Daozu kecil dan Beixiaozu? Dengan kekuatan Lembah Qinyan, dia seharusnya membunuh orang tanpa pandang bulu saat dia datang ke sini, bukan? Daerah negara bagian kelas bawah ini seperti neraka saat ini. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tetua kedua Lembah Qinyan sangat ketakutan, dan tidak lagi memiliki kesombongan dan rasa puas diri seperti saat dia datang. Dia meningkatkan kecepatan kabur hingga ekstrim, tetapi sia-sia. Swiss.
Swiss. Kuku tulang mata air kuning bergerak seperti ular di udara, lalu menembus badan tetua kedua seperti sinar aurora. Saat awan kabut darah meledak ke langit, badan lawan juga berubah menjadi pecahan-pecahan di seluruh langit. Hal yang mengerikan tentang Yellow Springbone Nail adalah sifatnya yang mematikan. Ia mungkin terlihat kecil, tetapi sebenarnya ia menyebabkan kerusakan besar. Sekali Anda terkena, seluruh badan Anda akan meledak. Bahkan jiwa yang abadi akan terbunuh dan hancur. Darah menghujani langit, dan dalam sekejap, Master Lembah dan dua tetua lembah Kinyan semuanya meninggal. Tidak peduli apakah dia seorang kaisar abadi setengah langkah atau kaisar abadi yang sempurna, di depan Xiao Nunu, itu semudah membunuh seekor guguk. Dalam sekejap mata, 3 orang terkuat di lembah Kinyan semuanya musnah. Swiss. Tai Sang Feng Hua dan kuku tulang Huang Kuan kembali ke Xiao Nunu. Xiao Nunu memegang gagang pedang pada tangan kanannya, dan paku tulang Huang Kuan tergantung di telapak tangannya. Memegang senjata abadi tingkat 9 di satu tangan dan senjata ajaib tingkat 9 di tangan lainnya, menatap Xiao Nunu yang tampak seperti dewa yang turun dari surga, orang-orang baik Xiaozu dan Daozu di depan merasa seolah-olah langit telah riyuntuh. Benar-benar riyuntuh. Apa itu keputusasaan? Ekspresi Dong Fangli, Feng Tao, Tai Feili dan lainnya saat ini sepenuhnya menggambarkan apa itu keputusasaan. Bang! Dong Fangli berlutut, Master Aliansi Xiao, tolong ampuni nyaweku. Kemauan Dong Fangli langsung hancur. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak takut mati. Alasan utama mengapa Dong Fangli berani menghadapi Xiao Nunu secara langsung hari ini adalah karena dia mendapat dukungan dari orang-orang dari lembah Kinyan di belakangnya. Sekarang, bahkan penguasa lembah Kinyan telah terbunuh, dan ketakutan Dong Fangli akan kematian telah terungkap sepenuhnya. Tuan Aliansi Xiao, tolong ampuni nyaweku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Dong Fangli terus memohon belas kasihan. Kemudian, dia menatap Ratu Taiyu Phoenix lagi, Nona Ratu, saya mohon Anda untuk meminta pemimpin Aliansi Xiao mengampuni nyawa saya. Saya tidak akan lagi menentang aliansi antara Provinsi Baik Xiao dan Daozu. Kota Tianjing saya bersedia bergabung dengan aliansi negara. Ratu Taiyu Phoenix memiliki ekspresi dingin dan tanpa ekspresi di wajahnya. Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, kamu berasal dari lembah Kinyan, mengapa aku ingin kamu bergabung dengan aliansi? Setelah itu, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya. Dentang. Energi pedang merah menyala menebas, dan Dong Fangli yang berlutut di tanah terbelah menjadi 2 sebelum dia sempat berteriak. Bagus sekali. Yin Yaner bertepuk tangan dan bersorak, orang ini pantas mati. Dong Fangli lah yang selalu menghasut emosi pasukan utama di Baik Xiaozu. Jika bukan karena dia, alam Phoenix pasti sudah membiarkan Baik Xiaozu kembali damai sejak lama. Selama kurun waktu ini, karena Dong Fangli, Ratu Taiyu Huang sangat gelisah. Nasib Dong Fangli benar-benar membuat yang lainnya ketakutan setengah mati. Feng Tao, Tai Feili dan semua orang dari Daozu dan Baik Xiaozu yang menentang aliansi semuanya berlutut di tanah. Tuan Aliansi Xiao, tolong ampuni kami. Tuan Aliansi Xiao, aku salah, tolong lepaskan kami. Kerumunan itu memohon belas kasihan dan bersujud. Beberapa bahkan kepalanya pecah, dengan darah merah menutupi sebagian besar wajah mereka. Xiao Nunu berkata dengan tenang, jika kalian berasal dari Daozu atau Baik Xiaozu, mungkin aku akan membiarkan kalian pergi, tetapi kalian semua memilih untuk bergabung dengan lembah Kinyan. Pemimpin lembah-lembah Kinyan sudah meninggal. Sebagai murid lembah Kinyan, bukankah lebih baik bagi kalian untuk dikuburkan bersamanya? Tuan lembah Kinyan sudah meninggal. Sebagai murid lembah Kinyan, bukankah lebih baik bagimu untuk dikubur bersamanya? Mendengar kata-kata Xiao Nunu, semua orang ketakutan dan kulit kepala mereka mati rasa. Semua orang merasa seperti sedang diawasi oleh dewa kematian, dan merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menyesali. Sangat menyesalinya. Mengapa kamu mendengarkan omong kosong Dong Fangli dan bergabung dengan lembah Kinyan sekarang? Saya pikir saya telah menemukan pendukung yang hebat, tetapi itu langsung riyuntuh. Kami dibutakan oleh keserakahan sesat dan tidak tahu bahwa pemimpin aliansi Xiao begitu kuat. Kami membuat kesalahan.
Kami mohon Anda untuk bermurah hati dan memberi kami jalan keluar. Feng Tao, pemimpin sekte Feng Xuan, menangis terseduh-seduh. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Xuan Wang, Yu Xiao, Zhou Chang dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Master Sekte Xuan Wang, Master Istana Yuxi, tolong katakan sesuatu. Kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Tolong ampuni nyawa kami demi persahabatan lama kami. Kami akan segera mundur dari lembah Qinyan dan mulai sekarang, kami hanya akan setia kepada Daozu dan Bei Xiaozu. Master Pavilion Su Liang, Master Aula Zhou Chang, saya mohon. Tai Feili, Master Istana Yu He, juga buru-buru meminta bantuan. Di masa mendatang, apapun yang Anda inginkan dari kami akan setuju dan tidak akan pernah berani mengatakan tidak lagi. Xuan Wang, Yu Xiao, Zhou Chang, dan Su Liang saling memandang, tampak tidak berdaya. Sejujurnya, kita semua adalah kenalan lama, dan akan sangat kejam jika membunuh mereka semua. Ada banyak kekuatan di Daozu, besar dan kecil, dan setiap orang memiliki hubungan dengan mereka. Pemimpin aliansi Xiao. Xuan Wang mendatangi Xiao Nunu dan berbisik, Provinsi Bei Xiao dan Daozu sangat luas dan memiliki wilayah daratan yang luas. Jika kita membunuh mereka semua sekaligus, banyak tempat akan kekurangan pengelolaan dan mungkin menyebabkan kekacauan. Yu Xiao juga berkata, pemimpin aliansi Xuan Wang benar. Mengapa kita tidak mempertahankan mereka terlebih dahulu dan melihat apakah mereka dapat digunakan di masa mendatang? Ratu Taiyu Huang juga berjalan ke Xiao Nunu dan berkata, Provinsi Bei Xiao telah mengalami serangkaian perang, dan provinsi tersebut hancur. Sekaranglah saatnya untuk menggunakan orang-orang, sehingga kita dapat menyelamatkan mereka dari hukuman mati untuk sementara. Tujuan dari pembentukan aliansi provinsi adalah untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Jika mereka semua terbunuh, banyak tempat di Daozu dan provinsi Bei Xiao akan kembali mengalami kekacauan. Ini bukanlah hal yang diinginkan semua orang. Terutama di provinsi Bei Xiao, hampir semua penguasa negara terkenal itu meninggal. Permohonan belas kasihan Ratu Taiyu Huang atas nama semua orang kali ini dapat memenangkan hati rakyat, yang juga akan memberikan manfaat tertentu bagi pengelolaannya di Bei Xiaozu di masa mendatang. Lebih jauh lagi, meskipun orang-orang ini penuh kebencian, mereka belum sampai pada titik di mana mereka pantas mati. Selain itu, Qin Mo dan Dong Fangli yang paling dibenci sudah mati. Sejujurnya, tidak ada bedanya apakah orang-orang ini terbunuh atau tidak. Tujuan utama Xiao Nunu hari ini adalah untuk membangun otoritasnya. Sekarang tujuan telah tercapai, waktunya untuk berhenti. Xiao Nunu berkata dengan dingin, demi Ratu Taiyu Huang dan para master sekte ini, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Setiap sekte dan keluarga harus menyerahkan 2 triliun batu abadi kepada aliansi negara dalam waktu 10 hari. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Tetapi jika aku tidak melihat batu abadi setelah 2 bulan, aku akan datang untuk memintanya secara langsung. Pembangunan aliansi negara selanjutnya akan membutuhkan banyak sumber daya dan sumber daya keuangan. Setidaknya ada puluhan sekte dan keluarga di sini, masing-masing memiliki 2 triliun batu abadi, yang jika dijumlahkan akan menghasilkan pendapatan hampir 100 triliun batu abadi. Ini dapat menghemat banyak biaya aliansi negara. Tidak seorang pun yang berani menolak. Jangankan 2 triliun, kalau lebih, kita harus membuat keseluruhannya. Ya, kita harus mengumpulkan semua batu abadi. Feng Tao berkata tergesa-gesa. Yang lain juga mengatakan mereka akan menyerahkannya. Xiao Nunu lalu mengambil kembali Tai Sang Feng Hua dan Pakutul Lang Huang Kuan, lalu berbalik ke samping, mengangkat tangannya dan berkata, ayo pergi. Semua orang merasa lega sekaligus. Mereka berdiri dengan gemetar. Terima kasih, pemimpin aliansi Xiao, karena tidak membunuhku. Terima kasih, sesama penganut Tao, karena telah menunjukkan belas kasihan. Terima kasih, Ratu Phoenix, karena telah melupakan masa lalu. Seketika, semua pasukan lawan dari Bei Xiaozu dan Daozu meninggalkan sekte Xuanyin secepat mungkin, karena takut jika mereka selangkah lebih lambat, Xiao Nunu akan menyesalinya. Tak lama kemudian, alun-alun besar itu kosong, dan yang tertinggal di hadapan semua orang hanyalah jasad Qin Mo, Dong Fangli dan yang lainnya yang hancur. Pada saat ini, orang-orang dari semua sekte utama dalam sekte Xuanyin juga menghela napas lega.
Semua orang memandang Xiao Nunu dengan mata penuh rasa hormat dan kagum. Kaisar abadi setengah langkah dapat dibunuh sesuka hati. Alam kaisar abadi itu sempurna dan dapat dihancurkan hanya dengan pikiran. Dengan orang seperti itu yang memimpin aliansi negara, mengapa khawatir tentang masa depan Daozu dan Baek Xiaozu? Sekalipun Xiao Nunu hanya menyandang gelar pemimpin aliansi, ini sudah cukup. Konferensi aliansi berlanjut. Aliansi negara juga secara resmi didirikan. Berdasarkan perjanjian sebelumnya dengan Ratu Taiyu Huang, Xiao Nunu hanya perlu menjadi pemimpin boneka, dan dia tidak perlu ikut campur dalam urusan apapun dalam aliansi. Xiao Nunu tentu saja senang melakukannya. Sejujurnya, Xiao Nunu tidak pandai dalam urusan manajemen seperti itu, jadi dia hanya menjadi bos yang tidak ikut campur dan menyerahkan semuanya kepada orang lain. Setelah kejadian ini, berita pembunuhan penguasa lembah Qinyan dengan cepat menyebar ke negara-negara lain. Xiao Nunu berhasil membangun prestisenya. Tidak hanya sekte lokal di Daozu dan Baek Xiaozu tidak lagi berani menghalangi pembentukan aliansi, tetapi bahkan pasukan asing yang bersiap untuk menetap di kedua negara itu pun mundur dengan patuh. Dalam sekejap, lebih dari 10 hari kemudian, di dalam loteng yang bersih dan terang, di luar jendela terdapat pemandangan air terjun yang tampak seperti Bima Sakti. Di lantai atas loteng, di lantai kayu, Xiao Nunu berbaring di paha Jiu Yue Yuan dengan mata terpejam, seolah-olah dia sedang bobo nyenyak. Jiu Yue Yuan mengenakan gaun panjang berwarna terang, dengan rambut panjangnya diikat setengah, dan beberapa helai rambut menjuntai di pipinya, membuat orang-orang merasa lembut, berbudi luhur, dan menawan. Dia memiliki kaki yang panjang dan putih dengan bentuk yang indah, tanpa satu pun cacat. Melihat Xiao Nunu yang sedang bobo nyenyak dengan kepala bersandar di pahanya, Jiu Yue Yuan tersenyum tipis. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Nunu jarang bermalas-malasan. Sebelumnya, dia sedang berlatih atau sedang dalam perjalanan untuk berlatih. Sejak akhir konferensi aliansi, Xiao Nunu sebenarnya telah menemani Jiu Yue Yuan selama beberapa hari. Jiu Yue Yuan tentu saja gembira. Dia menyentuh wajah Xiao Nunu dengan lembut menggunakan tangan rampingnya, lalu membungkuk sedikit dan dengan lembut menempelkan bibir merahnya di dahi Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu juga perlahan terbangun. Dia perlahan-lahan duduk dan menatap Jiu Yue Yuan yang cantik di depannya. Keduanya tidak bisa menahan senyum satu sama lain. "Sudah berapa lama aku bobo?" tanya Xiao Nunu. "Mungkin sudah lebih dari 1 jam, kata Jiu Yue Yuan. Xiao Nunu berdiri dan meregangkan otot-ototnya, rasanya sangat nyaman. Jiu Yue Yuan juga berdiri dan merapikan kerutan di pakaian Xiao Nunu, seperti seorang istri kecil yang perhatian. Sepertinya sudah lebih dari 10 hari. Apakah sekte dan pasukan itu sudah mengirimkan semua batu abadi? Xiao Nunu bertanya dengan santai. Jiu Yue Yuan mengangguk pelan, mereka sudah dikirim sejak lama, terutama sekte Feng Xuan, yang mengirim batu abadi pada hari kedua, dan juga mengirim tambahan 1 triliun batu abadi. Dia juga memohon kepada guru untuk bergabung dengan aliansi, tetapi dimarahi oleh guru dan pergi dengan malu. Xiao Nunu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, mereka mengabaikannya pada awalnya, tetapi sekarang mereka berada di luar jangkauan mereka. Sudah pasti mustahil untuk bergabung dengan aliansi negara saat ini. Mengenai apakah akan ada peluang di masa mendatang, itu tergantung pada kinerja mereka. Tentu saja, Xiao Nunu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Bagaimana hal-hal akan berkembang dan berubah di masa depan akan dibahas oleh Ratu Taiyu Huang, Feng Jiu, Xuan Wang, Yu Xiao dan yang lainnya. Yuan. Pada saat ini, suara Lin Yue terdengar di luar loteng. Jiu Yue Yuan segera menjawab, "Aku." Kemudian, suara langkah kaki Lin Yue menaiki tangga terdengar. Melihat 2 orang di dalam, Lin Yue tersenyum malu, "Aku tidak merusak kebaikanmu, kan?" Wajah cantik Jiu Yue Yuan sedikit memerah dan dia menggelengkan kepalanya pelan. "Guru, apakah Anda ingin menemui saya untuk suatu keperluan?" tanyanya. Ketika aliansi pertama kali didirikan, dibutuhkan tenaga kerja, jadi orang-orang klan Lin tidak kembali ke provinsi Tiansheng, tetapi tetap tinggal untuk membantu. "Tidak, aku di sini untuk mencari saudara iparku. Tepatnya, Dapeng bersayap emas yang mencarimu, tetapi dia malu untuk datang langsung ke kediaman Yuan, jadi dia memintaku untuk datang dan menyampaikan pesannya. Senior Dapeng mencariku.
Mata Xiao Nunu menyipit, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah ada berita tentang Nan Ruoyu? Xiao Nunu bertanya pada dirinya sendiri. Selama kurun waktu ini, Xiao Nunu tidak pernah berhenti mencari keberadaan Nan Ruoyu. Dia mempercayakan tugas ini kepada Dapeng Bersayap Emas, Bai Ze dan Snow Kilin. Xiao Nunu tidak pernah berani mengabaikan masalah ini. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu tiba di pintu masuk gunung di luar loteng. Burung rok bersayap emas yang berubah menjadi wujud manusia berdiri di sana menunggu. Melihat Xiao Nunu datang, dia bergegas menyambutnya, "Tuan Xiao Nunu." Xiao Nunu bertanya, "Tetapi apakah ada kemajuan dalam masalah yang saya minta Anda lakukan?" Dapeng Bersayap Emas mengangguk, "Iya, menurut Bai Sue Kilin, orang yang Anda cari telah ditemukan." "Di mana Nan Ruoyu bersembunyi?" Bak Xingsu. "Hah? Tidak hanya Nan Ruoyu, tetapi juga mantan teman Tuan Xiao Nunu, Yan Ying, Yin Fengqi, Guan Rengui, Ying Jinhuan, dan lainnya, semuanya ada di Bak Xingsu." Tidak hanya Nan Ruoyu, tetapi juga Yan Ying, Yin Fengqi, Guan Rengui, dan bahkan Ying Jinhuan, semuanya ada di Bak Xingsu. Mendengar ucapan burung rok bersayap emas, sekilas rasa gembira tampak di mata Xiao Nunu. Wah, Snow Kirin ini cukup efisien dan menemukan semua orang yang dicarinya sekaligus. Di negeri dongeng 9 provinsi, Provinsi Baxing adalah provinsi nomor 1. Statusnya dapat dikatakan jauh lebih tinggi daripada Changhaizu, Tianshengzu, Qingtianzu, Panyaozu dan negara bagian lainnya. Tetapi mengapa mereka pergi ke provinsi Baxing? Apakah mereka mengira aku akan memilih provinsi yang menduduki peringkat pertama di antara 9 provinsi? Xiao Nunu merasa sedikit penasaran. Kemudian, Xiao Nunu bertanya, apakah Snow Kilin sudah melihat mereka? Dapeng Bersayap Emas menggelengkan kepalanya, belum, maksudnya agar kamu langsung pergi ke negara bagian Baxing untuk menemuinya. Xiao Nunu mengangguk, aku mengerti. Kemudian, Jiu Yue Yuan dan Lin Yue juga berjalan keluar dari belakang. Jiu Yue Yuan berganti pakaian dengan gaun biru tua dan mengikat rambut panjangnya yang tadinya terurai di pipinya. Dia tampak anggun, lembut, dan menawan. Meski Lin Yue juga termasuk wanita tercantik, dia tidak terlihat begitu memukau jika disandingkan dengan Jiu Yue Yuan. Melihat kedua orang itu datang, Xiao Nunu segera berkata kepada Jiu Yue Yuan, aku akan keluar sebentar. Jiu Yue Yuan berkata, apakah kamu perlu aku menemanimu? Dia tidak bertanya kemana harus pergi terlebih dahulu, tetapi langsung bertanya apakah dia ingin menemaninya. Xiao Nunu tersenyum tipis, tidak, aku tidak akan pergi lama. Xiao Nunu terutama mempertimbangkan bahwa Nan Ruoyu juga berada di negara bagian Baxing. Jika memang begitu, dia kemungkinan besar akan berhadapan langsung dengan iblis kemah Teihan, jadi akan relatif lebih aman bagi Jiu Yue Yuan untuk tetap berada di negara bagian Dao. Ada sedikit kekhawatiran di mata Jiu Yue Yuan, aku tidak akan menahanmu. Jiu Yue Yuan telah menembus alam kaisar abadi, dan dengan penggunaan batu ajaib aneh, kekuatan tempurnya yang sebenarnya masih sangat tinggi. Xiao Nunu berkata, aliansi baru saja terbentuk. Kamu dan yang lainnya tinggal di sini untuk mengurus hal-hal lain. Aku akan segera kembali. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jiu Yue Yuan tidak lagi memaksa. Dia mengangguk patuh. Baiklah. Xiao Nunu menjawab, lalu berkata kepada Dapeng Bersayap Emas, Dapeng Senior, ayo berangkat. Dapeng Bersayap Emas mengangguk setuju, lalu mereka berdua meninggalkan Sekte Suanyin bersama-sama. Kuasai Negara Bintang. Kepala Negeri Peri Kyushu. Negara bagian ini memiliki warisan sejarah dan sumber daya lahan yang sangat kaya, jauh melebihi negara bagian lain. Di negara bagian Baxing, terdapat ribuan ras dan sekte dengan berbagai ukuran yang tersebar luas. Begitu Xiao Nunu dan Dapeng Bersayap Emas memasuki wilayah negara bagian Baxing, mereka merasakan suasana kemakmuran yang luar biasa. Layak menjadi pemimpin alam abadi 9 provinsi. Jauh lebih makmur daripada provinsi lain. Kata Xiao Nunu. Burung rok bersayap emas mengangguk, iya. Fondasi negara bagian Baxing memang tak tertandingi oleh negara bagian lain. Di mana mereka? Di Kota Bintang Impian, di dekat sini. Kota Bintang Impian. Sebuah kota kuno dengan sejarah panjang di perbatasan negara bagian Baxing. Kota ini ramai dengan lalu lintas.
Banyak biksu yang lewat akan beristirahat di kota, atau membeli perlengkapan untuk latihan mereka. Di dalam kota, 3 sosok, 2 besar dan 1 kecil, sedang berjalan santai di sepanjang jalan. Paman Aotian, aku mau ini. Yingwei, putri Dewa Binatang, memegang 2 untai makanan ringan di tangannya. Dia duduk di bahu Bai Ze, menyantap makanan lezat dari dunia sambil membeli perhiasan yang indah. Snow Kilin tampak tak berdaya. Ia mengikuti di belakang, tidak melakukan apapun kecuali membayar dan membantu membawakan barang. Kakak, sudah kubilang jangan bawa dia ke sini. Tidak bisakah kau tinggalkan saja dia di sekte Suanyin? Bai Sue Kilin mengeluh kepada Bai Ze. Bai Ze menjawab, apakah menurutmu aku ingin membawanya bersamaku? Dia mengikutiku seperti plester kulit guguk setiap hari, apa yang bisa kulakukan? Apa itu plester kulit guguk? Yingwei bertanya dengan matanya yang besar dan cerah. Bai Sue Kilin menjawab, itu adalah hal yang sangat menghangatkan hati. Selama kamu menempelkannya di badanmu, semua ketidakbahagiaan akan tersapu, dan kamu akan merasa hangat di badanmu. Mata Yingwei berbinar, kalau begitu aku harus membeli plester kulit guguk. Di mana kamu bisa membeli barang sebagus itu? Aku ingin membeli beberapa untuk ayahku, dan beberapa untuk kakak laki-laki Xiao Nunu. Aku ingin menempelkannya pada mereka semua. Bai Sue Kilin melengkungkan bibirnya, kalau begitu aku akan berterima kasih atas nama mereka. Kakak laki-laki. Aku tahu, beli. Tidak, maksudku kakak laki-laki ada di sini, dan paman Dapeng. Kata Yingwei, menunjuk ke depan. Hah. Bai Sue Kilin dan Bai Ze tercengang, lalu mendongak. Tak jauh di depan, 2 sosok yang dikenalnya muncul di jalan. Mereka adalah Xiao Nunu dan Jin Chi Dapeng yang baru saja tiba dari Dahusu. Begitu cepat, Snow Kilin segera melangkah mendekat. Tuan Xiao Nunu. Bai Ze menyapanya. Kakak. Yingwei sangat senang. Dia mengambil seutas tali yang mirip bola gula dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Aku membelikannya untukmu. Enak sekali. His. Baik Sue Kilin berkata dengan jijai, menurutku, kau terlalu tidak berperasaan, bukan? Aku sudah membayarmu sepanjang perjalanan, dan kakak Ze menggendongmu sepanjang perjalanan, tetapi aku tidak melihatmu membeli apapun untuk kami. Begitu Xiao Nunu datang, kau mulai memperhatikan. Sudah lama sekali, apakah kau tidak belajar cara-cara dunia? Apa saja cara-cara dunia? Cara-cara dunia berarti bahwa sesuatu tidak dapat diberikan hanya kepada satu orang. Kalian harus setara. Jika kau ingin memberi hadiah, kau harus memberikan satu kepada semua orang. Tapi aku hanya punya 2 tali. Kata Yingwei dengan suara rendah. Kalau begitu, sebaiknya kamu mengirimkannya secara rahasia, jangan di depan umum. Dan setelah mengirimkannya, sebaiknya minta pihak lain untuk merahasiakannya dan tidak memberitahu siapapun, kata Bai Sue Kilin. Oh. Yingwei segera menarik kembali tangannya yang memegang bola gula dan berkata kepada Xiao Nunu, kakak, aku akan memberikannya kepadamu secara diam-diam nanti. Kamu harus merahasiakannya dan jangan memberitahu siapapun. Hahaha. Jin Chi Dapeng dan Bai Ze tertawa terbahak-bahak. Xiao Nunu juga merasa geli. Ia menjawab sambil tersenyum, baiklah, aku akan merahasiakannya dan tidak akan memberitahu siapapun. Yingwei mengangguk berulang kali. Snow Kilin sangat lelah sehingga dia tidak ingin berbicara lagi. Lupakan saja, lakukan apapun yang kau mau. Apa yang kau tahu? Nona tertua kita tahu siapa yang berkuasa, jadi dia tahu siapa yang harus disenangkan. Kata Dapeng bersayap emas sambil tersenyum. Snow Kilin merentangkan tangannya, mengangkat bahu, dan terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Setelah menyapa dengan sederhana, Xiao Nunu mulai bertanya tentang bisnis. Bagaimana? Di mana semua orang? Menurut informasi yang telah kukumpulkan, Yan Ying, Ying Jinhuan dan 2 putraku yang memberontak telah bergabung dengan kuil raksasa. Kuil raksasa. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit. Ya, kuil Dewa Raksasa adalah salah satu dari 10 sekte teratas di negara bagian Baxing. Saya yakin mereka menggabungkan kekuatan ini bersama-sama di awal. Bagaimana dengan Nan Ruoyu? Tanya Xiao Nunu. Ini adalah duri dalam hati Xiao Nunu dan dia tidak akan bahagia sampai duri itu disingkirkan.
Snow Kilin menjawab, kemungkinan besar tersembunyi di kuil raksasa. Kemungkinan besar tersembunyi di kuil raksasa. Jawab Snow Kilin. Kemungkinan besar. Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu, tidak yakin. Bai Sue Kilin merentangkan tangannya, aku belum memasuki kuil dewa raksasa, juga belum melihat siapapun dengan mata kepalaku sendiri, jadi aku tidak yakin. Namun, sebagian besar orang yang datang dari jalan abadi direkrut oleh kuil dewa raksasa. Nan Ruoyu setidaknya berada di posisi kedua, dan kuil dewa raksasa mungkin akan mempertahankannya. Dalam pertarungan untuk daftar abadi, Ying Jinhuan memenangkan tempat pertama dan Nan Ruoyu menempati posisi kedua. Bahkan jika kuil dewa raksasa tidak tahu tentang iblis kemah Teihan, mereka seharusnya merekrut Nan Ruoyu ke dalam sekte tersebut. Kalau begitu, sepertinya kita harus pergi ke kuil raksasa. Tatapan mata Xiao Nunu sedikit menggelap. Golden Winged Fang berkata kepada Bai Ze, kamu dan nona tertua tinggal di kota Mengsing. Snow Kirin dan aku akan menemani Tuan Xiao Nunu ke kuil raksasa. Bai Ze mengangguk. Aku juga ingin pergi ke kuil raksasa. Kata Ying Wei tergesa-gesa. Kau tinggal saja di sini dengan patuh. Kota Mengsing berada di bawah yurisdiksi Dameng Yunfeng. Senjata dilarang di seluruh kota. Akan lebih aman bagimu untuk tinggal di kota. Bai Sue Kilin mengikuti. Kali ini, Xiao Nunu pergi ke kuil raksasa. Selain mencari Yan Ying, Ying Jinhuan dan kelompoknya juga ingin menangkap Nan Ruoyu. Mungkin akan ada pertempuran besar, jadi Ying Wei tentu saja tidak bisa ikut dengan mereka. Ying Wei menatap Xiao Nunu dengan sedih. Xiao Nunu pun tersenyum dan berkata, kamu tinggal saja, kami akan kembali setelah urusan kami selesai. Baiklah. Ying Wei pun setuju dengan berat hati. Setelah itu, Xiao Nunu, Dapeng bersayap emas dan Snow Kilin meninggalkan kota Mengsing. Jauh sebelum Xiao Nunu tiba, Snow Kilin telah mengetahui rute menuju kuil raksasa. Pekik. Xiao Nunu dan Bai Sue Kilin duduk di punggung burung rok bersayap emas dan menuju ke kuil raksasa. Kedua putraku yang suka memberontak itu akan sangat gembira hingga menangis saat melihatku. Kata Snow Kilin sambil tersenyum. Yin Fengqi dan Guan Rengui adalah sepasang pria yang sangat lucu. Mereka tidak tahu malu dan tidak terkalahkan. Sosok Yan Ying tak dapat dielakkan muncul dalam benak Xiao Nunu. Ia telah berjanji akan menjemputnya saat ia tiba di jalan abadi. Namun karena apa yang terjadi kemudian, Xiao Nunu membatalkan janjinya, dan dia tidak tahu apakah gadis itu akan marah. Dan, bersenang-senanglah. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Xiao Nunu benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan datang ke negeri dongeng Jiushu. Setelah pertempuran di Akademi Sein Abadi, Ying Jinhuan pergi bepergian dan berlatih sendirian. Dia tidak mengikuti Xiao Nunu ke jalan abadi. Aku pikir pertemuan berikutnya kita akan terjadi lama sekali, tetapi tanpa diduga dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memulai jalan menuju keabadian ini. Beberapa jam kemudian, wilayah kuil raksasa ada di depan. Kata Snow Kilin. Xiao Nunu berdiri dan melihat ke depan. Di kejauhan, ada gunung-gunung dan puncak-puncak besar yang menjulang tinggi ke langit. Meskipun jauh, kita masih bisa merasakan rasa tertekan yang tak terlihat. Di antara puncak-puncak yang menjulang tinggi itu, terdapat banyak bangunan megah yang tergantung. Dari kejauhan tampak seperti kuil kuno yang tersembunyi di balik awan, sungguh spektakuler. Senior Dapeng, ayo turun. Kata Xiao Nunu. Kuil raksasa adalah salah satu dari 10 sekte teratas di negara bagian Baxing. Sebagai orang luar, saya harus menunjukkan rasa hormat. Seketika, rok bersayap emas itu menukik ke bawah, membawa Xiao Nunu dan Kilin seputih salju, dan perlahan-lahan mendarat. Swiss. Cahaya keemasan menyala, dan mereka bertiga mendarat dengan mantap. Rok bersayap emas juga berubah menjadi bentuk manusia. Di depan ketiga orang itu ada sebuah gunung yang tergantung di udara. Gunung itu tidak dikendalikan oleh gravitasi, ia seperti gunung suci. Di dinding gunung, tertulis 3 kata yang menarik perhatian, kuil raksasa. Siapa kau? Katakan padaku namamu. Sebuah suara yang memarahi terdengar dari balik gunung. Swiss, Swiss. Sesaat kemudian, 2 sosok datang mengendarai pedang terbang berwarna biru. Kedua pria ini jelas merupakan murid penjaga gerbang kuil raksasa.
Mereka mengenakan jubah biru yang hampir identik dan menatap Xiao Nunu dan dua orang lainnya. Xiao Nunu melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Nama keluargaku Xiao. Aku datang dari Daozu dan datang ke kuil raksasa untuk mengunjungi beberapa teman." Mendengar kata Daozu, kedua murid penjaga gerbang itu menunjukkan penghinaan yang jelas di wajah mereka. Di mana Daozu? Dapat dikatakan sebagai negara bagian paling bawah di negeri dongeng Jiushu. Dibandingkan dengan negara bagian Baxing, yang satu berada di surga dan yang lainnya berada di bawah tanah. Kalian datang ke tempat yang salah. Teman-teman kalian tidak ada di sini, kata salah satu dari mereka. Xiao Nunu menjawab, "Aku tidak salah tempat. Aku yakin mereka ada di kuil raksasa. Tolong beritahu mereka untukku. Ini hadiah kecil dariku. Terimalah." Sambil berkata demikian, Xiao Nunu mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan. Klik. Pihak lain memegang tas penyimpanan itu dengan mantap di tangannya, memindainya dengan indera spiritualnya, dan matanya berbinar. Itu batu peri. Dan jumlahnya cukup banyak. Siapa nama temanmu? Tanya pihak lainnya. Yan Ying, Ying Jinhuan, Yin Fengqi, Guan Rengui, atau Jiang Jinyu. Kau bisa menemukan salah satu di antara mereka. Mereka bergabung dengan kuil raksasa bersama-sama. Sahut Xiao Nunu. Baiklah, kamu tunggu di sini, kata pihak lainnya. Xiao Nunu mengangguk, terima kasih. Setelah itu, mereka berdua memukul mundur pedang terbang itu dengan cara yang sama. Melihat punggung kedua orang itu, Bai Sue Qilin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, kutu kupret. Kedua penjaga gerbang itu sangat sombong, dan mereka berdiri tegak saat berbicara dengan orang lain. Jin Chi Dapeng berkata, itu wajar. Bagaimanapun, Provinsi Baxing adalah pemimpin 9 provinsi, dan kuil Dewa Raksasa adalah salah satu dari 10 sekte teratas. Ada lebih dari satu kaisar abadi-abadi di sekte tersebut. Mereka memiliki kepercayaan diri untuk bersikap sombong, terutama ketika mereka mendengar bahwa kita berasal dari Daozu, mereka semakin meremehkan kita. Ketika aliansi antara Daozu dan Baixiaozu tumbuh lebih kuat di masa depan, aku bertanya-tanya apakah kekuatan ini masih akan meremehkan kita. Bai Sue Qilin menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, "Bos, terserah padamu. Kamu harus membuat aliansi negara menjadi lebih besar dan lebih kuat." Xiao Nunu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aliansi negara baru saja dimulai sekarang, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh di masa depan. Selain itu, jika kita ingin mengubah situasi di Daozu dan Baixiaozu, tidak cukup hanya mengandalkan Xiao Nunu saja. Pada saat ini, di puncak yang menjulang tinggi di pintu masuk kuil raksasa, ada seorang pria berpakaian hitam. Aura pria itu tersembunyi, berdiri dalam kegelapan, matanya tertuju pada Xiao Nunu dan dua orang lainnya dari jauh. Tepatnya, itu terkunci pada burung rok bersayap emas dan kilin putih salju. Napas binatang peri kuno. Seketika, pria berbaju hitam itu bergerak dan terbang menuju bagian belakang kuil raksasa. Swiss. Seberkas cahaya menyambar, dan seorang pria berpakaian hitam jatuh dari langit, tiba-tiba menghalangi jalan kedua murid penjaga gerbang. Kedua murid penjaga gerbang itu langsung berhenti di udara. Kedua lelaki itu ingin saling mengumpat, tetapi saat melihat penampilan pria berpakaian hitam, mereka langsung bersikap hormat. "Halo, kakak senior Li Yuan." "Halo, kakak senior Li Yuan." Keduanya bergegas memberi hormat. Pria berpakaian hitam bernama Li Yuan bertanya, "Apa yang baru saja dikatakan ketiga orang itu kepadamu?" Melapor kepada kakak senior Li Yuan, mereka datang dari Daozu dan mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk mengunjungi seorang teman baik. Salah satu dari mereka menjawab, "Mengunjungi seorang teman." Li Yuan mensibir, lalu berkata, "Kembalilah dan beritahu mereka bahwa sekte itu sedang mengalami sesuatu akhir-akhir ini. Tidak ada murid yang diizinkan keluar, dan tidak ada pengunjung yang diterima." Mendengar ini, keduanya tercengang. Orang lain bertanya, "Saudara Li Yuan, mengapa ini terjadi?" "Apa?" Li Yuan mengerutkan kening, cahaya dingin bersinar di matanya. Wajah kedua pria itu tiba-tiba berubah, dan mereka menundukkan kepala dengan patuh. "Ya." Dapat dilihat bahwa keduanya sangat takut pada Li Yuan. Pandangan dari pihak lain membuat mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Seketika itu juga keduanya berbalik dan kembali.
Di luar kuil raksasa, Xiao Nunu, Dapeng bersayap emas, dan Snow Kilin semuanya menunjukkan keterkejutan saat melihat kedua orang itu kembali. Kau kembali secepat ini. Sepertinya kuil raksasa tidak sebesar itu, gumam Snow Kilin. Xiao Nunu melangkah maju dan bertanya, "Dua saudara senior, apakah kalian sudah menemukan teman-temanku?" Salah satu dari mereka menjawab dengan dingin, "Kalian kembali saja." Xiao Nunu tercengang. Orang lain menyusul dan berkata, "Kami sibuk beberapa hari ini dan tidak akan menerima tamu." Setelah mengatakan itu, keduanya berbalik dan pergi. Bai Sue Kilin segera menghentikan mereka, "Tunggu sebentar, kalian berdua, ekspresi kalian berubah terlalu cepat, ya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, segera kembali. Jika kalian berani menerobos masuk ke kuil raksasa, kalian akan menanggung akibatnya dengan risiko kalian sendiri." Pihak lain bersikap keras dan tidak memberi Xiao Nunu dan dua orang lainnya kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Kutu kupret. Bai Sue Kilin sangat marah hingga matanya berkobar-kobar. Kedua kutu kupret ini, mereka mengambil uang tetapi tidak melakukan tugas mereka. Xiao Nunu tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Dia pikir semuanya akan berjalan lancar, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa saat, dia terhalang di pintu dan tidak bisa masuk. "Apa yang harus kita lakukan, Xiao Nunu? Haruskah kita berjuang untuk masuk?" tanya Bai Sue Kilin. Burung rok bersayap emas memutar matanya ke arah pihak lain, "Otakmu mungkin bermasalah. Kuil raksasa dijaga oleh seorang kaisar abadi, dan jumlahnya lebih dari satu. Bunuh seseorang dan biarkan aku melihat." Kilin salju langsung menyerah, "Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Ayo pergi dulu," kata Xiao Nunu, "kita harus memikirkan cara lain. Menerobos masuk dengan paksa jelas bukan pilihan. Belum lagi apakah Kaisar Abadi di dalam bisa mengatasinya, jika suaranya terlalu keras, Nan Ruoyu mungkin akan khawatir." Xiao Nunu tidak ingin memberitahu musuh untuk saat ini. Seketika itu juga mereka bertiga berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di jalan hutan yang rimbun. Snow Kilin terus mengumpat sepanjang jalan, hampir tak bisa berhenti. Xiao Nunu dan Dapeng bersayap emas hanya tersenyum dan tidak berkata apapun sepanjang waktu. "Apakah sudah hampir selesai?" kata burung rok bersayap emas tiba-tiba. "Tidak, aku akan mengutuk lagi," kata Snow Kilin sambil menggertakkan giginya. "Aku tidak sedang membicarakanmu. Jika aku tidak sedang membicarakanmu, siapa yang sedang kubicarakan?" Xiao Nunu juga belum bisa menghilangkan amarahnya. Jawab Snow Kilin. "Baiklah, hampir selesai." Xiao Nunu berhenti, lalu melirik ke samping dan berkata ke bagian belakang hutan, "Keluarlah. Kau telah mengikuti kami sepanjang jalan." Bai Sue Kilin terkejut. "Apakah Anda sedang diikuti?" Begitu dia selesai bicara, Swiss, 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 beberapa sosok tiba-tiba muncul di hutan. Pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian hitam, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. "Persepsimu cukup tajam. Kamu menemukan ini. Hehe, itu benar-benar napas binatang peri kuno, dan ada dua binatang peri kuno di sana. Kakak senior Li Yuan, kita kaya sekarang." Orang lain mengikuti. Bahkan di Baxingzhu, binatang peri kuno itu langka. Kedua binatang peri kuno ini pasti bernilai tinggi. Ada cahaya main-main di mata beberapa orang, dan ekspresi mereka serakah. Snow Kilin jelas tercengang. Sekelompok orang ini benar-benar datang untuknya dan Golden Winged Rock. Mereka benar-benar tidak takut Mah Tei. "Semuanya, apakah kalian yakin bisa mengalahkan kami?" kata Xiao Nunu sambil tersenyum tipis. Berhentilah berpura-pura tenang di sini. Aku mendengarnya dengan jelas tadi. Kamu dari Daozu. Berapa banyak orang di tempat seperti Daozu yang bisa bertarung?" Li Yuan segera melepaskan aura yang kuat. Tingkat kultivasinya telah mencapai tahap awal alam Kaisar Abadi. Orang-orang lain juga melepaskan tekanan dari alam Kaisar Abadi. Bai Sue Kilin gembira, baru tahap awal dari alam Kaisar Abadi. Li Yuan berkata, "Kenapa? Apakah itu tidak cukup? Sejauh yang aku tahu, di Daozu, yang terkuat hanya di alam Kaisar Abadi." Bai Sue Kilin menjawab dengan tenang, "Mungkinkah? Itu adalah Daozu di masa lalu.
Masih ada orang di alam Kaisar Abadi di Daozu saat ini, seperti Xiao Nunu yang mendirikan aliansi negara beberapa waktu lalu, dia memiliki kekuatan alam Kaisar Abadi yang sempurna. Mendengar ini, beberapa orang menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Sepertinya ada orang seperti itu. Aku mendengar tentangnya beberapa hari yang lalu, kata seorang murid kuil raksasa. Li Yuan mensibir dan berkata, lalu apa? Apa hubungannya dengan mereka? Cepat taklukkan dua binatang peri kuno ini, dan bunuh orang yang tersisa secara langsung. Ya, beberapa dari mereka berhenti bicara omong kosong dan segera bertindak. Xiao Nunu berkata dengan tenang, mungkinkah? Akulah orang yang kamu bicarakan. Dalam sekejap, tekanan besar terpancar dari Xiao Nunu, dan orang-orang yang dipimpin oleh Li Yuan semuanya tertekan dan tidak dapat bergerak. Apa ini? Alam Kaisar Abadi sempurna. Tidak bagus. Beberapa orang berteriak bahwa itu tidak bagus, dan pada saat yang sama, Golden Winged Rock bergerak. Dia melewati beberapa orang secara berurutan seperti kilat emas, dan cakarnya yang tajam mengeluarkan guntur cahaya kemasan. Detik berikutnya, tenggorokan orang-orang yang dipimpin oleh Li Yuan semuanya terkoyak. Darah menyembur keluar, dan mata mereka merah. Semua orang Mahtei di sini bahkan tanpa sempat berteriak. Li Yuan menatap tiga orang di depannya dengan sangat ngeri. Melihat seluruh Daozu, memang tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya, tetapi dia kebetulan bertemu mereka semua. Bang! Li Yuan jatuh ke tanah tanpa daya dan segera kehilangan napas. Hei! Kata Snow Kilin sambil tersenyum, aku hanya ingin tahu bagaimana cara masuk ke kuil raksasa. Sekarang, kita bisa menggunakan identitasmu untuk menyelinap masuk. Dalam sekejap mata, beberapa murid kuil raksasa yang dipimpin Li Yuan semuanya tumbang. Perbedaan kekuatannya jelas. Dengan kemampuan Golden Winged Rock, mereka semua dapat terbunuh seketika. Xiao Nunu, kita bisa menyamar sebagai... Tidak, jangan bunuh aku. Pada saat ini, suara lemah Li Yuan yang memohon belas kasihan terdengar. Belum Mahtei. Bai Sue Kilin berkata di tengah jalan ketika dia segera menoleh untuk melihat Li Yuan. Saya pikir orang itu sudah Mahtei, tetapi saya tidak menyangka dia akan hidup lagi. Bukan hanya Li Yuan saja, beberapa murid kuil raksasa lainnya juga secara ajaib kembali hidup, bahkan luka robek mereka pun berhenti berdarah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Sial, apa-apaan ini? Kakak Peng, kekuatan cakarmu tidak cukup kuat. Kau bahkan tidak bisa membunuh beberapa antek. Kata Snow Kilin. Burung rok bersayap emas memutar matanya ke arah pihak lain dengan jengkel, lalu memberi isyarat padanya untuk melihat ke arah Xiao Nunu. Snow Kilin menoleh dan melihat jimat hijau melayang di belakang Xiao Nunu. Itu adalah jimat hijau Zamrud, salah satu jimat 5 elemen. Jimat Dewa Hijau Zamrud memiliki kekuatan dahsyat untuk menghidupkan kembali kehidupan. Pada saat burung rok bersayap emas bergerak, Xiao Nunu menggunakan jimat Dewa Hijau Zamrud untuk melindungi titik-titik vital Li Yuan dan beberapa orang lainnya, sehingga masih ada secercah harapan bagi kelangsungan hidup mereka. Kalau tidak, dengan beberapa cakar burung rok bersayap emas tadi, orang-orang ini pasti sudah pergi menemui Raja Neraka sejak lama. Mengapa kau membiarkan mereka pergi? Bai Sue Kilin bertanya dengan bingung. Xiao Nunu menjawab, kami di sini untuk mencari seseorang, bukan untuk mencari musuh. Yah, sepertinya itu benar. Bagaimanapun, aliansi negara baru saja terbentuk, dan akan lebih baik jika tidak mencari musuh dengan kekuatan lain. Terlebih lagi, ini adalah sekte teratas setingkat kuil raksasa. Terlebih lagi, Yan Ying, Ying Jinhuan, Yin Fengqi dan yang lainnya masih berada di kuil raksasa. Berdasarkan hal ini saja, Xiao Nunu harus menahan diri sedikit. Bagaimana jika kuil raksasa dan aliansi negara menjadi musuh karena pembunuhan orang-orang ini? Bukankah Yan Ying, Ying Jinhuan dan yang lainnya akan berada dalam posisi yang sulit? Meskipun jasadnya dapat dihancurkan, masih ada jejak yang harus diikuti jika penyelidikan harus dilanjutkan. Bagaimanapun, Xiao Nunu telah muncul di kuil raksasa hari ini. Kami salah, aku. Maaf. Li Yuan juga sangat pengertian. Dia menyeret badannya yang lemah untuk berdiri, lalu berlutut di depan Xiao Nunu dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Beberapa orang lainnya mengikuti hal yang sama. Ya, maafkan aku,
kami seharusnya tidak memprovokasimu. Tolong maafkan aku. Pada saat itu, Li Yuan dan rekan-rekannya memiliki kontak yang dalam dengan Dewa Kemah Teihan. Ini akan sepenuhnya menghilangkan kesombongan sebelumnya. Segera setelah itu, tanda teratai ajaib berwarna merah darah muncul di antara alis Xiao Nunu, dan kemudian beberapa sinar cahaya berwarna merah darah terbang keluar. Swiss, Swiss, Swiss. Semua garis darah itu menembus badan Li Yuan dan yang lainnya. Wajah beberapa orang berubah drastis, dan mereka langsung merasakan napas dingin mengendalikan jiwa mereka. Tuan, apa yang Anda lakukan? Li Yuan ketakutan. Xiao Nunu berkata, apa yang baru saja memasuki badan kalian adalah kekuatan membunuh. Selama aku punya pikiran, kekuatan membunuh di badan kalian akan meledak, dan hasil akhirnya adalah kehancuran badan dan jiwa kalian. Tentu saja, jika kalian patuh, aku berjanji itu tidak akan pernah meledak. Prinsip tanda pembunuh sangat sederhana, itu adalah jejak kekuatan teratai ajaib pembunuh. Efeknya setara dengan semacam kutukan setan dan dapat dipicu kapan saja. Patuhlah, patuhlah, kami pasti akan patuh. Wajah Li Yuan dipenuhi dengan ketakutan akan Kemah Teihan, terutama karena dia baru saja meninggal satu kali, jadi dia semakin menghargai kehidupannya saat ini. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Xiao Nunu menatap Li Yuan. Tolong, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Ketakutan muncul di mata Li Yuan. Siapa namamu? Apa statusmu di kuil Dewa Raksasa? Namaku Li Yuan, dan aku murid tetua Agung Kuil Dewa Raksasa. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit. Tidak heran dia memiliki tingkat kultivasi Kaisar Abadi. Ternyata guru pihak lain adalah tetua agung. Dia kemudian bertanya, apakah ada orang bernama Nan Ruoyu di kuil raksasa Anda? Yah, saya tidak yakin, jawab Li Yuan. Kemudian, murid lain dari kuil raksasa berkata, aku tahu ada orang seperti itu, konon dia datang dari jalan abadi. Hati Xiao Nunu tergerak, dan cahaya redup muncul di matanya. Senang sekali jika Nan Ruoyu ada di sini. Dia takut orang lainnya tidak ada di sana. Apakah kamu tahu di mana dia tinggal? Aku tidak tahu. Pihak lain menggelengkan kepalanya, wanita itu sangat pendiam dan jarang berkomunikasi dengan orang lain. Aku hanya bertemu dengannya 2 kali. Xiao Nunu mengangguk, yang setuju dengan karakter Nan Ruoyu. Li Yuan melanjutkan, jika kau ingin menemukannya, aku bersedia membawamu ke kuil raksasa. Tatapan mata Xiao Nunu sedikit tenggelam. Li Yuan segera menjelaskan, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hubungan kita. Li Yuan jelas ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Hidupnya masih di tangan Xiao Nunu. Jika dia berani mengatakan sepatah kata pun, dia akan mencari Kemah Teihan. Xiao Nunu berkata, aku ingin meminjam identitasmu untuk pergi ke kuil raksasa. Kemudian, Xiao Nunu menatap Bai Suekilin, bisakah kau menyamarkanku sebagai dia? Tentu saja, metode transformasi klan iblis kami bahkan dapat menyamarkan napas kami agar sama persis dengan napasmu. Seketika, Bai Suekilin mengulurkan tangannya dan mengeluarkan seberkas kekuatan spiritual dari badan Li Yuan. Bas! Snow Kilin membentuk segel dengan tangannya, lalu menyatukan kekuatan spiritual Li Yuan ke dalam sebuah rune. Snow Kilin menyuntikkan rune itu ke badan Xiao Nunu. Detik berikutnya, penampilan Xiao Nunu berubah. Dalam sekejap mata, dia menjadi persis seperti Li Yuan. Ini, Li Yuan membelalakkan matanya, hampir tertegun. Beberapa murid kuil raksasa lainnya juga terkejut. Li Yuan yang diubah Xiao Nunu tidak hanya penampilannya persis sama, tetapi bahkan auranya pun sangat mirip. Bahkan pakaian yang kita kenakan pun berubah. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah tatapan mata mereka. Tatapan mata Xiao Nunu tampak mendominasi dan dalam, sedangkan Li Yuan tampak ketakutan. Tuan, jika Anda ingin menemukan Nan Ruoyu, saya akan membawa Anda ke sana. Anda tidak perlu bersusah payah, kata Li Yuan. Dia khawatir Xiao Nunu akan memasuki kuil raksasa dengan identitasnya dan mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Akan menjadi kerugian besar jika reputasinya rusak. Xiao Nunu berkata, aku punya alasan sendiri. Kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak. Xiao Nunu ingin menemukan Nan Ruoyu, dan dia tidak bisa membiarkannya mengetahuinya.
Menyamar sebagai murid kuil raksasa akan lebih mudah untuk beraksi. Saat berada di alam iblis, Xiao Nunu telah menyaksikan metode Nanruoyu. Kali ini kita akhirnya menemukan jati dirinya, dan kita tidak boleh membiarkan dia lolos dengan mudah. Tidak mudah untuk memperingatkan musuh dengan memasuki kuil raksasa sebagai Li Yuan. Ini, Li Yuan memasang wajah masam, lalu berkata, tapi, kamu sama sekali tidak mengenal kuil raksasa, dan akan mudah untuk mengungkapnya. Jadi aku memutuskan untuk membawa mereka bersamaku. Xiao Nunu menatap beberapa murid kuil raksasa lainnya. Apa? Li Yuan hampir melompat. Bukankah ini berarti dia akan ditinggal sendirian di sini? Li Yuan menatap yang lain dengan ngeri, jangan tinggalkan aku sendiri. Aku juga ingin kembali. Aku akan merasa aman hanya jika aku kembali. Aduh. Seorang murid kuil raksasa berkata, kakak senior Li, kamu tinggallah di sini dengan jujur. Kita semua berada di bawah batasan dan kita tidak akan merasa aman jika kita kembali. Itu benar. Itu hanya pikiran orang dewasa untuk membunuh kita. Apa yang akan terjadi jika kita kembali? Kembali ke asal kita, atau pindah kuburan dalam sekejap. Lagi pula, jika kamu tidak berteriak pada kami untuk menangkap binatang peri kuno, kita tidak akan berakhir seperti ini. Sejujurnya, aku marah ketika melihatmu sekarang. Mata Li Yuan penuh dengan api ketika dia mendengar ini, dan dia tiba-tiba merasa terisolasi, dasar kutu kupret. Meskipun dia tidak mau di dalam hatinya, Li Yuan tidak punya pilihan pada akhirnya. Dia kemudian berinisiatif untuk menyerahkan tas penyimpanannya kepada Xiao Nunu, di dalamnya ada token sekte dan token muridku. Aku mohon padamu untuk membiarkan kami pergi setelah urusanmu selesai, Tuan. Li Yuan menerima nasibnya. Kesalahan penilaian telah menyebabkan situasi berbahaya dan tidak ada jalan keluar lain sekarang. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan tas penyimpanan di tangan Li Yuan terbang ke tangannya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyulitkanmu lagi setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan, kata Li Yuan. Beberapa murid kuil raksasa lainnya juga berkata satu demi satu, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan. Bai Sue Qilin menatap Xiao Nunu dengan serius, tidakkah kau butuh kami untuk menemanimu? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak, aku bisa pergi sendiri, kau tunggu saja aku di luar. Baiklah, aku mengerti. Bai Sue Qilin tidak bertanya lagi. Burung rok bersayap emas pun mengangguk sedikit. Bagaimanapun, itu adalah kuil raksasa, dan akan lebih mudah bagi Xiao Nunu untuk bergerak sendiri. Aura binatang peri kuno pada mereka akan lebih mudah terekspos. Setelah itu, Xiao Nunu, dengan identitas Li Yuan, menuju pintu masuk sekte bersama dengan beberapa murid kuil raksasa. Qilin salju dan rok bersayap emas tetap berada di luar bersama Li Yuan yang asli. Snow Qilin menghela napas panjang dan berkata, saya harap semuanya berjalan baik. Bersambung.